Halo guys, apa kabar? Balik lagi di channel Abu Samar, tempat nontonnya kalian yang punya kuota pas-pasan dan hobi nebeng hotspot teman. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang lagi viral-viralnya nih di TikTok, yaitu Squid Game. Adalah sebuah film drama Korea yang menceritakan tentang ratusan orang yang terpaksa harus mengikuti sebuah permainan aneh dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Mereka harus berjuang untuk bisa bertahan hidup sampai permainan selesai demi mendapatkan hadiah uang sebesar 45,6 miliar won. Ada 450 orang pemain yang berasal dari berbagai macam di daerah Korea. Dan masing-masing dari mereka memiliki masalah yang sama, yaitu mereka memiliki hutang yang cukup banyak sehingga tidak mampu untuk membayarnya. Oleh sebab itulah dalam permainan itu mereka rela melakukan segala cara demi mendapatkan hadiahnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya dulu guys, agar admin semangat untuk upload video-video berikutnya. Oke, nggak usah lama lagi, langsung aja kita menuju TKP. Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Gi-hun. Dia adalah seorang duda yang bekerja serabutan dan tinggal bersama ibunya. Karena itulah istrinya meninggalkannya dan menikah dengan pria lain. Dan yang lebih parahnya lagi, hak asuh atas putrinya jatuh ke tangan sang istri yang saat ini sudah hidup bahagia dengan suami barunya. Pada hari ulang tahun putrinya, ia berniat untuk menjadi seorang ayah yang baik dan nekat mengambil uang ibunya untuk mengikuti sebuah perjudian. Beruntungnya, ia memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Namun sayangnya, begitu ia keluar dari tempat perjudian itu, sekelompok debt collector datang dan mengejarnya untuk menagih hutang. Melihat mereka datang, Gi-hun pun langsung kabur untuk menyelamatkan uang-uangnya, sehingga ia tak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita. Namun sayangnya, ia pun akhirnya tetap tertangkap. Gi-hun pun mencoba bernegosiasi dengan mereka untuk membayar setengah hutangnya terlebih dahulu. Namun pada saat ia hendak memberikan uangnya, ternyata semua uangnya sudah hilang. Jadi wanita yang ia tabrak saat ia mencoba kabur adalah seorang pencopet. Pada akhirnya karena Gi-hun tidak bisa membayar hutangnya, ia pun dipaksa untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisi bahwa jika Gi-hun tak bisa membayar hutangnya dalam waktu dekat, maka organ-organ tubuhnya akan diambil dan dijual oleh si rentenir. Dengan semua kejadian yang ia alami pada hari itu membuatnya sangat frustasi karena tidak bisa memberikan hadiah yang bagus dan makan enak untuk putrinya yang sedang berulang tahun. Ia benar-benar merasa telah gagal menjadi seorang ayah yang baik untuk putrinya. Kini yang tersisa dalam hidupnya hanyalah kesialan dan hutang yang tak akan pernah sanggup ia bayar. Ia pun mulai putus asa dengan hidupnya. Namun tiba-tiba di tengah keputusasaannya itu datang seorang pria yang berpakaian rapi terlihat seperti orang kaya. Ia memberikan sebuah tiket masuk untuk mengikuti sebuah permainan. Pria itu berkata jika Gi-hun bisa menyelesaikan permainannya, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Setelah mendengar itu, tanpa pikir panjang, Gi-hun pun langsung tertarik dan mengikuti apa kata pria tersebut. Singkat cerita, Gi-hun serta orang-orang yang bernasib sama seperti dirinya dijemput dan dibawa dengan menggunakan sebuah mobil. Kemudian mereka dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainannya. Selain itu, HP serta semua barang-barang milik mereka disita dan akan dikembalikan setelah permainan selesai. Scene pun kemudian berpindah di mana terdapat 456 peserta dalam sebuah ruangan besar dan mereka terbangun dengan mengenakan seragam yang sama dengan nomor urut. Tempat itu dikelola oleh seseorang misterius bertopeng hitam dan beberapa anak buahnya yang berseragam merah lengkap dengan topengnya. Mereka sangat merahasiakan semuanya, bahkan identitas mereka pun tidak boleh diketahui oleh siapapun. Karena itu mereka tidak mengenal satu sama lainnya.
Tak disangka, di sana Gi-hun bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Sang-wo. Ia juga berkenalan dengan seorang kakek tua penyakitan bernama Il-nam, seorang imigran gelap asal Pakistan yang bernama Ali, seorang gangster bernama Deok-su, seorang wanita tua bernama Miryong, dan gadis asal Korea Utara bernama Sae-byok. Nah, ternyata Sae-byok itu adalah wanita yang sebelumnya sudah mencuri semua uang milik Gi-hun. Jadi saat melihat Sae-byok, Gi-hun pun langsung marah dan segera menghampirinya. Namun di saat hendak melampiaskan amarahnya, para panitia berbaju merah segera datang ke ruangan mereka. Kemudian panitia tersebut menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan 6 permainan. Sebelum memulai permainan, mereka diminta untuk menandatangani sebuah kontrak yang menandakan mereka setuju untuk melanjutkan permainan. Adapun peraturannya yaitu di mana pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Dan jika ada pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. Dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas pemain setuju untuk berhenti bermain. Setelah menyetujui semua persyaratan itu, semua pemain diarahkan ke ruangan lain untuk memulai permainan pertama. Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah permainan lampu merah, lampu hijau. Terlihat sebuah boneka raksasa di ujung ruangan yang akan bertugas sebagai penjaga. Jadi permainannya ketika boneka raksasa itu mulai bernyanyi dan berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan bergerak dan berlari cepat mungkin menuju garis finish sebelum waktunya habis. Namun saat boneka itu berkata lampu merah, para pemain pun tidak boleh bergerak sedikit pun, karena jika ketahuan bergerak oleh si boneka maka mereka akan langsung dieliminasi. Awalnya mereka mengira maksud dieliminasi itu adalah dikeluarkan dari permainan. Namun ternyata dikeluarkan dari kehidupan ini alias dibunuh dengan cara ditembak sampai mati. Melihat ada salah satu pemain yang mati, peserta lain pun seketika panik dan berlarian ke sana kemari untuk keluar dari ruangan tersebut. Namun sayangnya peluru datang dari berbagai sudut membunuh mereka semua yang masih bergerak. Hingga akhirnya banyak dari mereka yang tewas saat itu juga. Dan menyisakan beberapa pemain saja. Pemain yang masih tersisa pun terpaksa harus menyelesaikan permainan meskipun mereka harus melihat ratusan mayat tergeletak di depan mereka. Mereka harus tetap fokus untuk bisa sampai di garis finish sebelum waktu yang ditentukan habis. Mereka yang berhasil di garis finish sebelum waktu habis akan dinyatakan lolos dan berhak melanjutkan ke permainan berikutnya. Gi-hun yang tertinggal cukup jauh berusaha berlari secepat mungkin di detik-detik terakhirnya. Namun sayangnya ia terpeleset dan hampir jatuh. Beruntungnya ada Ali yang berada di belakangnya berhasil memegangi bajunya sehingga Gi-hun pun berhasil bertahan dan akhirnya lolos sampai di garis finish. Sedangkan mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu langsung dieliminasi dengan ditembaki satu persatu hingga tewas. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para peserta pun kembali dikumpulkan di ruangan sebelumnya. Dari 456 peserta, kini tinggal tersisa 201 orang saja. Para peserta yang shock setelah melihat apa yang terjadi di permainan pertama mulai ketakutan dan memohon agar bisa keluar dari permainan. Dan mereka pun sepakat untuk mengakhiri permainan dengan melakukan voting. Namun sebelum itu, panitia memberitahu mereka dan memperlihatkan hadiah yang sudah terkumpul adalah 25 miliar. Uang sebanyak itu diakumulasikan dari peserta yang telah tereliminasi. Dan jika mereka memutuskan untuk berhenti, maka uang itu akan diberikan kepada keluarga peserta yang telah gugur. Dan mereka yang masih hidup akan dipulangkan tanpa uang sepeser pun. Mendengar hal itu, mereka semua mulai galau. Dan akhirnya voting pun dimulai. Dengan selisih satu suara, mereka pun akhirnya dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing. Keesokan harinya, Gi-hun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan apa yang sudah terjadi kepadanya.
Ia menceritakan semua kejadiannya sejak awal mereka dibawa sampai kembali dipulangkan. Namun sayangnya polisi yang mendengar ceritanya Gi-hun hanya bisa tertawa. Lalu ia memberikan tiket masuk permainan yang ia dapat dari pria misterius sebelumnya. Di sana terdapat sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun ketika petugas polisi mencoba menghubungi nomor tersebut, yang mengangkat hanyalah seorang wanita biasa. Hal itu membuat polisi marah kepada Gi-hun dan menganggapnya sudah gila. Tak lama setelah itu, seorang polisi bernama Junho tiba di kantor polisi tersebut. Entah kenapa, saat ia melihat tiket permainan yang dibawa oleh Gi-hun, ia sangat tertarik. Ia bahkan meminta identitas Gi-hun kepada petugas yang menginterogasinya. Sepertinya Junho mengetahui sesuatu tentang tiket permainan tersebut. Dan ternyata ia juga memiliki tiket yang sama dengan yang dimiliki oleh Gi-hun. Tiket itu adalah milik kakaknya yang sudah lama menghilang. Junho pun berpikir bahwa mungkin saja kakaknya ada di tempat permainan tersebut. Kita kembali ke Gi-hun di mana ia terlihat nampak kebingungan mencari ibunya yang tidak ada di rumah. Ternyata saat ini ibunya Gi-hun saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena menderita diabetes akut. Bahkan dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi, namun sang ibu justru memilih untuk pulang karena tak sanggup membayar biaya pengobatannya di rumah sakit. Hal itu pun membuat Gi-hun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Dengan berat hati, ia pun memutuskan untuk meminjam uang kepada mantan istrinya agar bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Namun yang ia dapatkan adalah hinaan dari suami baru mantan istrinya dan juga melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal itu tentu saja membuat Gi-hun marah dan langsung menghajar pria tersebut. Seketika Gi-hun pun teringat perkataan panitia permainan yang mengatakan bahwa dunia luar lebih kejam daripada berada di dalam sana. Mereka akan terus dikejar hutang dan akhirnya mati di tangan para rentenir. Setelah mengalami semua kenyataan pahit itu, membuat Gi-hun dan yang lainnya memutuskan untuk kembali bermain. Dan pada akhirnya malam pun tiba di mana mereka menunggu untuk dijemput seperti saat pertama kali ikut permainan. Namun yang berbeda saat ini adalah mereka bisa lebih mempersiapkan diri karena sudah tahu apa yang akan terjadi terhadap mereka. Di waktu yang sama, Junho ternyata diam-diam mengikuti mobil mereka dan menyusup ke dalam mobil. Junho bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan agar bisa menemukan kakaknya yang sudah lama hilang. Di dalam mobil, ia menghajar salah satu panitia di sana dan menggunakan kostumnya untuk menyamar. Singkat cerita, seperti biasa para peserta kembali dikumpulkan dalam ruangan yang sangat besar. Kali ini di antara mereka diam-diam sudah mempersiapkan senjata yang mereka perlukan untuk berjaga-jaga. Dari peserta yang sebelumnya tersisa 201 orang, kini hanya tinggal 187 peserta saja yang memutuskan untuk kembali bermain, yang artinya hadiahnya pun semakin bertambah. Di sisi lain, Junho yang berhasil masuk ke arena permainan terlihat kebingungan. Ia harus menyamar sebagai panitia di dalam permainan tersebut. Pada malam harinya, Sae-byeok yang membawa pisau kecil pergi ke toilet dan mencoba menyusup masuk ke dalam lubang ventilasi. Dengan dibantu Miryong, ia berhasil masuk ke dalam lubang ventilasi dan mencari tahu apa yang ada di ruangan lainnya. Di sana, ia melihat para panitia sedang membuat sesuatu yang akan digunakan untuk permainan berikutnya. Namun, ia tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya dengan benda tersebut. Keesokan harinya, para peserta dikumpulkan dan bersiap-siap untuk memainkan permainan yang kedua. Sebelum permainan dimulai, Sang Wo bertanya kepada Sae-byeok tentang apa yang ia lihat kemarin malam. Ia pun berkata bahwa permainan kali ini pasti berhubungan dengan permainan masa kecilnya. Sedangkan Sae-byeok yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan.
Oleh sebab itu, ia memberitahu Sangwo bahwa ia melihat para panitia sedang membuat permen. Setelah mendengar hal itu, Sangwo pun langsung teringatkan permainan masa kecilnya, di mana terdapat lelehan gula yang dibentuk berbeda-beda dan tugas mereka adalah mengikis lelehan gula itu sesuai bentuk yang sudah ditentukan dan jangan sampai patah ataupun rusak. Itulah mengapa ia segera memilih bentuk segitiga karena merupakan bentuk yang paling mudah. Namun anehnya, Sangwo tidak memberitahukan teman-temannya, bahkan Gi-hun sekalipun, tentang permainan itu dan membiarkan mereka memilih bentuk yang sulit. Sehingga akhirnya Gi-hun memilih bentuk payung dan si kakek tua Ilna memilih bentuk bintang. Peserta pun diberi waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Dan bagi mereka yang gagal melakukannya, maka akan langsung dieksekusi. Hal itu pun membuat peserta lain panik dan semakin ketakutan sehingga tidak sedikit dari mereka yang tidak fokus dan akhirnya gagal. Mereka semua berusaha dengan melakukan segala cara untuk bisa menghasilkan bentuk yang sudah ditentukan. Sementara itu terlihat Miryong yang menggunakan korek api untuk melelehkan permen itu sehingga membuatnya lebih mudah. Terlihat dari mereka yang memilih bentuk yang paling mudah, satu persatu berhasil dengan aman. Namun bagi mereka yang memilih bentuk-bentuk yang sulit tentunya akan menjadi masalah besar. Ditambah mereka juga harus berpacu dengan waktu yang semakin berkurang. Di waktu yang sama, Junho pun mulai dicurigai oleh panitia lain karena tidak berada di posisi yang seharusnya sesuai dengan tugasnya. Sementara itu, di menit-menit terakhir, Gi-hun mendapat ide agar ia bisa menyelesaikan permainan dengan mudah. Saat itu ia menyadari bahwa permen itu sudah memiliki pola yang lebih tipis di bagian belakang, dan ia hanya tinggal menjilatinya hingga terlepas. Hal itu adalah cara tercepat agar ia bisa selamat. Para peserta lain yang melihat Gi-hun pun langsung mengikuti triknya itu. Dan ternyata hal itu berhasil membuat Gi-hun dan yang lainnya menyelesaikan permainan tepat waktu dan akhirnya lolos. Namun ternyata ada satu peserta yang gagal dan mencoba melawan saat akan dieksekusi. Lalu seketika para panitia pun menembaki peserta lain agar mereka tidak ikut melawan. Peserta itu pun menyandera salah satu panitia sambil menodongkan pistol di kepalanya dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun saat ia melepaskan topengnya, panitia tersebut langsung ditembak oleh pemimpin mereka yang saat itu sudah tiba di sana. Jadi semua panitia di sana memiliki perjanjian bahwa mereka tidak boleh mengungkapkan identitas mereka kepada siapapun di dalam aula permainan, kecuali saat berada di dalam kamar atau saat sendirian. Semua itu demi menjaga kerahasiaan dari permainan tersebut. Dan sampai jumpa di part kedua.